Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Pak Nofri selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Machine Learning. Jadi di sini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perbandingan rekomendasi film antara model singular value decomposition dan model neural collaborative filtering. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Sakila Salsabila Putri Junaidi dengan NRP akhir 1122 dan rekan saya. Hai Kamaladean Ikhwani dengan NRP akhir 142. Untuk daftar isi yang akan kami presentasikan, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan. Untuk yang bab pertama pendahuluan, jadi apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Jadi di era digital ini banyak konten film di platform streaming yang membuat pengguna kesulitan memilih film yang sesuai. Sistem rekomendasi yang efektif diperlukan untuk membantu pengguna menemukan film yang disukai, dari meningkatkan pengalaman penonton dan loyalitas terhadap platform. Singular Value Decomposition atau SVD adalah metode yang efektif dalam mengurangi dimensi data dan menangkap fitur laten dalam matriks pengguna item, memungkinkan prediksi rating film. Menurut Koren tahun 2009, SVD menunjukkan performa yang baik dalam berbagai aplikasi rekomendasi film. Sedangkan NCF ini menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menangkap interaksi non-linear dan kompleks antara pengguna dan item. Menurut HETL pada tahun 2017 menunjukkan bahwa NCF memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode kolaboratif tradisional. Penelitian ini membandingkan keefektifan SVD dan NCF dalam memberikan rekomendasi film yang akurat dan memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Untuk rumusan masalah penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana perbandingan akurasi prediksi rating film antara metode SVD dan NCF. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap rekomendasi film yang diberikan oleh kedua metode tersebut. Dan yang terakhir, apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode dalam konteks rekomendasi film. Nah, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, membandingkan akurasi prediksi rating film antara metode SVD dan NCF. Yang kedua, mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap rekomendasi film yang diberikan oleh metode SVD dan NCF. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode dalam konteks rekomendasi film. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, di sini kami menggunakan sistem rekomendasi. Lalu ada faktorisasi matriks yang menggunakan singular value decomposition. Selanjutnya ada low rank approximation dan baseline predictor. Lalu ada stochastic gradient descent. Nah, untuk deep learning-nya tentu saja yang pertama neural collaborative filtering, selanjutnya fully connected layer, dan yang terakhir backward propagation. Nah, untuk bab 3-nya sendiri, metodologi penelitian. Untuk sumber datanya, data yang kami gunakan ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website GitHub yang merupakan sumber data terbuka atau open source. Jadi data ini spesifik mengenai film dengan berbagai macam genre, judul, dan tahun film tersebut. Lalu pada data kedua berisi rating dan review film oleh pengguna yang pernah melihat film tersebut. Dataset ini mencakup 610 users, 9.724 film, dan 100.836 rating. Untuk jenis dan sumber datanya, ini penelitian ini menggunakan 3 variabel utama. Variabel pertamanya itu user ID sebagai X1 yang merupakan identitas unik setiap pengguna. Jadi variabel ini berskala nominal yang menunjukkan bahwa setiap pengguna memiliki ID yang berbeda tanpa urutan tertentu. Untuk variabel keduanya adalah movie ID yang berskala nominal dan memiliki identitas unik dari setiap film. Seperti user ID, movie ID ini menunjukkan bahwa setiap film memiliki ID yang berbeda. Dan untuk variabel terakhir atau variabel ketiga merupakan variabel rating yang merupakan penilaian dari pengguna terhadap film dalam skala interval dari 1 sampai 5. Jadi skala interval ini memungkinkan perbandingan yang berarti antar penilaian itu diberikan oleh pengguna.
Nah, untuk yang terakhir ini merupakan data yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 3 kolom, yaitu user ID, movie ID, dan rating. Ini setiap baris merepresentasikan satu entry data di mana user ID menunjukkan ID unik, dan movie ID menunjukkan ID unik dari film, dan rating menunjukkan penilaian yang diberikan pengguna terhadap film tersebut. Dataset ini terdiri dari 100.837 entry, yang masing-masing mencakup kombinasi unik dari pengguna dan film dengan rating yang diberikan. Oke, selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk kedua metode ini, kita menggunakan sintaks yang sama untuk train, val, dan test split yang yang di menu pertama ini mengidentifikasi pengguna yang memberikan lebih dari satu rating. Karena dalam dataset kami ada beberapa ID yang memberikan lebih dari satu rating. Dan kita simpan untuk test set. Selanjutnya akan kita ambil 10% dari total data untuk test set menggunakan scalar trend test split. Next. Untuk yang pertama, neural collaborative filtering. Next. Untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengencode data karena mengencode data ini kita agar mengetahui bahwa masing-masing user ID ini memiliki nilai unik karena pada dataset ini tiap user ID memberi rating untuk beberapa movie ID dan juga kita lakukan encode data ini pada variabel movie ID dengan tujuan yang sama. Next. Nah, untuk langkah kedua ada normalisasi data. Normalisasi data ini bertujuan agar rating rating ini memiliki nilai dengan skala 0 sampai 1 dan hal ini berkaitan dengan fungsi aktivasi yang akan digunakan pada layer yang ada di model. Berikut arsitektur model yang kita buat untuk NCF ini. Kita menggunakan faktor embedding eh, sebesar 50 dengan 3 layer. Yang pertama ada memakai fungsi aktivasi relu, kedua juga sama relu. Nah, untuk yang ketiga ini kita menggunakan sigmoid karena fungsi aktivasi sigmoid ini memetakan input continue ke output dalam rentang 0 sampai 1. Dan ini berkaitan dengan normalisasi data yang kita lakukan sebelumnya. Berikut output summary dari arsitektur model yang kita buat. Lanjut. Nah, untuk evaluate dan predict modelnya, kita menggunakan semua data yang ada pada dataset untuk memprediksi dari model. Maksud dari semua dataset ini, semua data yang ada di X-test. Kita lakukan prediksi dan kita mendapatkan array seperti berikut. Matrix array seperti berikut. Oke, kita akan hitung RMSE untuk eh, evaluasi model, bukan menghitung RMSE untuk membandingkan apakah NCF ini lebih baik dari metode NCF ini lebih baik daripada metode SVD. Sebelum kita melakukan perhitungan dalam RMSE, kita kembalikan nilai dari yang sebelumnya memiliki rentang 0 sampai 1 kembali lagi ke rentang 0,5 sampai 5. Berikut sintaksnya dan kita dapat menghitung nilai RMSE dapatkan untuk metode NCF ini dapatkan RMSE 1,68 sekian. Next. Nah, ini untuk menghitung RMSE keseluruhan yang kita prediksi semua modelnya tadi. Next. Selanjutnya, singular value decomposition. Langkah yang pertama,
pemecahan user item matrix SVD, eh, create a sparse metric using cometric. Ada tiga ada tiga variabel yaitu user ID, movie ID, dan rating yang akan kita gabungkan menjadi satu matriks dalam matriks yang bernama user item matrix. Dan di dalam user item matrix tersebut kita akan masukkan ke dalam model SVD-nya. Next. Nah, berikut untuk menghitung row rank approximation. Untuk penentuan jumlah faktor laten yang dipertahankan, kita menggunakan persentase energi 60% dan 80% yang akan kita dapatkan nanti singular value-nya, singular value number-nya, dan jumlah faktor latennya. Next. Nah, berikut output-nya. Kita bisa bandingkan persentase energi 60%, didapatkan jumlah singular value 60 dengan Lorentz approximation sekian, dan pada presentasi energi 80% didapatkan jumlah singular value 152 dan didapatkan Lorentz approximation sekian. Nah, berikut kita akan memasukkan pada grid search CV untuk menentukan base parameter yang akan kita gunakan dalam mengevaluasi model. Nah, pada n factor ini kita masukkan 60 dan 152 yang sudah kita dapatkan dari low rank approximation tadi dengan menggunakan persentase energi 60% dan 80%, dan didapatkan base RMSE-nya 0,85 dengan melakukan pembulatan, dan didapatkan juga base parameter dengan jumlah EPOS 100, LR all 0,01, rec all 0,1, n factor 152 dengan random state 42. Next. Nah, berikut hasil SVD. Kita masukkan base parameter tadi ke dalam SVD algoritmnya. Kita masukkan n factor 152 dengan EPOS 100, LRO 0,01, regresi 0,1, dengan random set 42. Dan kita dapatkan user item factor bias. Bisa dilihat di tabel berikut. User factor memiliki shape sebesar begitu. Jadi ini bentuknya matriks. Matriks setiap vektor, setiap bias, item, dan user ini berbentuk matriks semua. Next. Untuk mengevaluasi model dari SVD ini, dari prediksi pada test set yang kita lakukan tadi, didapatkan RMSE 0,8393. Next. Bab 5, kesimpulan. Apa yang bisa kita tarik dari eh, kedua model ini? Dapat kita simpulkan bahwa eh, kesesuaian model dengan data ini kita lebih eh, eh, kita lebih bisa simpulkan bahwa lebih sesuai dengan menggunakan model singular value decomposition dibandingkan neural cooperative filtering, karena akurasi dari eh, akurasi dari SVD ini menu- menunjukkan RMSE yang lebih kecil, yang berarti akurasi SVD ini lebih tinggi daripada akurasi neural collaborative filtering. Jadi untuk dataset kita ini berarti lebih cocok menggunakan model singular value decomposition dengan pertimbangan nilai RMSE yang lebih kecil. Next. Oke, demikian eh, presentasi dari kami kelompok 19. Mungkin dalam penjelasan saya mengenai kedua metode ini masih banyak kekurangan karena masih banyak buku yang belum saya baca dan jurnal-jurnal sebelumnya yang mengenai kedua metode ini yang belum belum banyak saya kulik. Jadi mungkin ada kekurangan, kurang lebihnya dalam penjelasan kami, mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.